Persoalan perumahan di tanah air harus dijadikan prioritas, karena kalau tidak dikelola dengan serius, maka berpotensi menjadi bom waktu pada suatu waktu nanti. Terlebih pada tahun 2035, hampir 66% penduduk Indonesia atau sekitar 304 juta jiwa akan tinggal di perkotaan. Lantas, dengan sengkarut perumahan di Indonesia, apakah propertinomik bisa jadi jurus jitu? Kami akan mengulasnya untuk Anda. Ya, pemerintah telah memperkenalkan kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang disebut bisa mengurangi backlog rumah alias kurang pasok perumahan di Indonesia. Tercatat angka backlog atau kebutuhan kepemilikan rumah di Indonesia sebesar 12,75 juta jiwa. 12,75 rumah tangga yang belum memiliki rumah pada tahun 2020. Sementara pemerintah yakni Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan bahwa angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia menunjukkan penurunan. Yakni pada 2023 ini menjadi 13,56% atau sejumlah 9,9 jutaan. Data ini bersumber dari Susenas tahun 2023. Nah, adapun tim peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEMF EBUI mengatakan penyebab backlog di Indonesia tak kunjung tuntas disebabkan karena dua hal, yakni yang pertama adalah persoalan job resident spatial mismatch atau ketidakcocokan jarak antara rumah dengan tempat kerja dan rumah yang tersedia harganya tidak terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah. Apabila kita bahas satu persatu, yang pertama ini adalah persoalan terkait dengan job resident spatial mismatch, di mana diakibatkan lantaran meningkatnya minat masyarakat kelas menengah ke bawah mencari pekerjaan di pusat kota. Hal ini membuat kebutuhan tempat tinggal yang tidak jauh dari kota meningkat, sementara daya beli tidak mencukupi karena harga rumah yang mahal. Rumah-rumah yang berada agak jauh dari pusat kota tidak diminati meskipun jauh lebih murah. Dan yang kedua, ada banyaknya rumah yang harganya mahal. Banyaknya rumah yang ditawarkan dengan harga yang mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat. Untuk membangun rumah tapak yang terjangkau, pengembang terhambat dengan harga lahan yang mahal di sekitar pusat kota. Berdasarkan hasil survei dari Harga Properti Residential atau SHPR Bank Indonesia, pertumbuhan harga properti setelah pandemi pada rumah tipe kecil adalah sebesar 1,86%. Sementara itu, kenaikan rata-rata tahunan untuk harga rumah tipe menengah yakni sekitar 2,07% dan untuk rumah tipe besar adalah 1,13%. Lantas, apa pandangan dari Real Estate Indonesia terkait dengan stagnasi backlog di Indonesia? Kita akan bahas dalam slide berikutnya. Ya, kita ke slide berikutnya. Ya, Real Estate Indonesia atau REI ini memahami upaya pemerintah menjalankan kewajiban tabungan perumahan rakyat TAPERA dalam meningkatkan ketersediaan rumah bagi masyarakat. Di sisi lain, REI juga mengerti besarnya penolakan dari masyarakat terkait aturan baru TAPERA yang mewajibkan pemotongan gaji dari seluruh pekerja swasta. Sementara itu, kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah murah melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan rumah atau FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR masih sangat terbatas. Joko ini menyampaikan pemerintah pun melirik konsep gotong royong melalui kewajiban TAPERA dalam mengatasi keterbatasan anggaran penyediaan rumah. Namun, persoalan komunikasi menjadi salah satu faktor yang membuat kebijakan ini menuai kecaman keras dari publik. REI juga meminta sebagai mitra pemerintah selaku pendukung ini menyediakan upaya untuk menyediakan rumah. Namun REI juga kerap memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan penyediaan rumah dapat diterima seluruh pihak. Lalu apa jurus untuk mengatasi kompleksitas dari sektor properti di Indonesia? Kita akan bahas ke slide berikutnya. Ya, para pengembang di sektor perumahan atau REI mengeluarkan jurus baru untuk membangkitkan sektor perumahan. REI merilis jurus baru ini dengan nama Propertinomik. Nah, apa itu Propertinomik? Joko Suranto selaku ketum dari REI ini menyebut bahwa jurus ini bisa mendorong perputaran ekonomi di sektor properti. Joko menjelaskan Propertinomik adalah pendekatan industri properti sebagai pengungkit ekonomi. Dalam ulang tahun REI, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa REI harus menjadi ujung tombak bagaimana backlog ini bisa terurai. REI juga harus bisa menjalin sinergi terhadap stakeholder, backlog bisa turun, dan juga bisa memberikan pertumbuhan ekonomi. Melalui Propertinomik ini diharapkan backlog bisa segera turun.
Menurut Jokowi, sektor perumahan yang merupakan bagian dari sektor properti secara intensif menciptakan lapangan kerja dan efektif sebagai tulang punggung ekonomi yang menggerakkan lebih dari 180 industri lainnya. Nah, berikut adalah pernyataan dari Joko, di mana dari data yang ada tadi kita menyimpulkan bahwa properti ini adalah big giant, jadi raksasa yang sedang ditidurkan, dan kita tahu kenapa saya sebut seperti itu. Karena industri properti ini adalah industri padat karya. Backbone-nya adalah 185 industri. Ketika industri menjadi sebuah proyek yang mendapatkan support secara kebijakan, maka mesin ekonominya yang tumbuh dahulu itu ada tadi backbone-nya yang 185 industri tadi. Ya, kita beralih ke slide berikutnya, di mana paradigma propertinomik ini mengedepankan 4 pilar. Mengutip pemaparan dari Joko, pilar pertama adalah institusional, yakni harus ada sebuah kementerian ataupun badan yang punya kapasitas kewenangan untuk merencanakan, untuk menganggarkan, juga mengorkestrasi atau mengeksekusi bagaimana program perumahan itu. Pilar yang kedua adalah optimalisasi anggaran, di mana kemudian ada pilar ketiga juga adalah dari sisi kebijakan, dan pilar keempat adalah properti, khususnya perumahan yang harus dijadikan prioritas. Kalau dijadikan prioritas, maka sektor properti akan menciptakan hasil yang lebih besar lagi, terutama sektor perumahan sebagai program strategis nasional atau PSN. Hal ini dikarenakan Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa investasi dalam negeri dari sektor properti adalah sebesar 115 triliun rupiah. Artinya itu adalah investasi yang yearly, di mana setiap tahun ada dan selalu berkembang. Ketua Umum DPP RI Joko Suranto juga menyampaikan respons terhadap isu ini, terutama datang dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka melalui program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Selain itu, dia menyatakan bahwa pihaknya terus mengajak berbagai pihak untuk berdialog dan membuka ruang diskusi tentang sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, sektor properti akan menjadi garda terdepan dalam pencapaian net zero emission melalui program penanaman 1 juta pohon di semua proyek perumahan yang merupakan anggota REI. Ya, pemirsa, itulah sengkarut perumahan di Indonesia dan paradigma propertinomik yang dianggap mampu atasi permasalahan sektor perumahan di tanah air.